Inter udah lama pakai formasi ini, 3-5-2. Itu artinya Inter lebih siap, lebih kuat dengan formasi ini. Tapi sebaliknya AC Milan pakai formasi 3-5-2. Ih, dadakan banget. Sebel gua. Assalamualaikum, selamat datang di channel gue Deddy Kurniawan 1899. Buat lo yang baru mampir di channel gue, terima kasih. Dan buat lo yang sering ngunjungin channel gue ucapin juga terima kasih. Channel ini khusus sementara ini ngomongin AC Milan, Liga Italia Serie A. Jadi, sebentar, gue mau Tadi sebelum video ini gue play, gue lupa nyalain kameranya. Gue udah ngomong 15 menit, tapi lupa gue klik. Nggak mutu, langsung drop. Bangke. Gue udah 15 menit ngomong, terus begitu gue ngeliat di kamera, kok waktunya nggak jalan, brengsek gue bilang. Langsung ngedrop gue. Oke dah. Jadi gini, review pertandingan Liga Italia highlight ya. Kalau nge-review pertandingan itu 1 atau 2 pertandingan atau semuanya. Karena gue nggak melulu ngikutin bursa transfer, gue ngomongin bursa transfer. Match pertandingan, gue nggak ngomongin match pertandingan. Gue ngomongin spesifik timnya, gue nggak ngomongin spesifik timnya. Karena kan konten gue ini, yang baru lo lihat ini, itu coba deh, gue fokus ngomongin di Liga Italia, Serie A, ngomongin AC Milannya. Ya karena gue Milanisti. Kalau gue ngebahas Juventus, kalau gue ngebahas Inter, berarti gue harus jadi Juventini. Berarti gue harus jadi Interisti. Ini mindset gue larinya kemana nih? Apakah gue harus ngomongin tim spesifik 1 doang, AC Milan doang? Karena sayang banget kalau nggak ngomongin Inter. Dan gue sayang banget kalau nggak ngebahas Juventus, nggak ngebahas AS Roma, nggak ngebahas Napoli. Iya gak sih? Iya dong, terima aja lah apa yang gue sediakan konten ini selama 20 menit kurang lebihnya untuk lo. Jadi review pertandingan Giornata 21 Serie A 2022-2023. Yang pertama, ada Cremonese versus Lecce dengan skor 0-2. Yang sebelumnya Cremonese itu berhasil melaju ke semifinal Coppa Italia. Dan Lecce, brengsek juga sih ini Lecce nih. Lanjut ke Roma versus Empoli dengan skor 2-0. Match sebelumnya, pertandingan sebelumnya, 2 kali pertandingan sebelumnya, AS Roma itu kalah, bos. AS Roma kalah dari Napoli. Dan Cremonese semifinal. Cremonisti. Kayaknya aneh ya, apa lucu? Bahkan dibilang keren. Fansnya Cremonese dibilangnya Cremonisti. Kali ada gitu fansnya Cremonisti. AS Roma menang lawan Empoli 2-0 yang dicetak gol dari gol Ibanez dan Tammy Abraham. 2 assist dari pemain maha bintang besar AS Roma, ibu kota Roma di Italia, Paulo Dybala. Paulo Dybala nama besar di Liga Italia yang kedatangannya dia dari Juventus ke AS Roma itu seluruh ibu kota Roma itu, bukan seluruh ya, mungkin fans Lazio nggak bisa menikmatinya. Fans Roma hanya
fans Roma, fans Lazio hanya mendatangkan beberapa pemain, salah satunya dari AC Milan, Alessio Romagnoli, yang sebelumnya juga pernah main bersama AS Roma. Ya udah. Paulo Dybala 2 assist, keren ya. Yang sebelumnya dia pernah mencetak gol 3 gol dalam 2 pertandingan. Gue pernah ngebahas, dan sekarang udah 2 assist 1 pertandingan. Mungkin itu menunjukkan bahwa di tangannya Jose Mourinho, si Paulo Dybala ini tuh dipoles sedemikian rupa, gimana caranya lu bakalan berkembang di tangan gue. Wih, gila. Seorang Jose Mourinho yang dimana pandit football, pandit sepak bola di Indonesia ngomongin Jose Mourinho itu bla 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 bla. Udah habis masanya, udah miskin taktik dia. Gue yakin fansnya AS Roma itu nggak peduli. Romanisti terserah lu mau ngomong apa. Gue masih menikmati tim gue AS Roma. Mau menang, mau kalah, yang penting gue masih menikmati. Iya dong. Hai Romanisti, ayo dong. Keluarlah kalian dari goa. Keluar. Musim lalu kalian itu udah menjuarai Champions League rasa melon. Gak apa-apa lah daripada... Oke. Lanjut, Sassuolo Atalanta. Skornya 1-0. Sassuolo. Video kemarin kan gue sempet nyinggung, anjir nih Sassuolo sama Atalanta nih kayaknya lebih keren Sassuolo. Tapi begitu gue bilang Sassuolo menang, tapi gue harus wanti-wanti, Atalanta tuh tim kuda hitam loh, bisa mengalahkan tim besar. AC Milan pernah dibantai, Inter misalnya, Juventus. Ya bisa dibilang menyusahkan tim Liga Italia, tim besarnya Liga Italia gitu. Juventus, AC Milan, Inter Milan, AS Roma. Tapi tumbang sama Sassuolo dengan skor 1-0. Yang dimana yang dicetak, gue nggak tahu yang dicetak itu siapa ya, gue lupa catat soalnya. Mereka menang lawan Milan dan sekarang menang lawan Atalanta 2 kali berturut-turut. Tapi sebaliknya, Atalanta malah kalah 2 kali berturut-turut. Pertama di Coppa lawan Inter, terus yang kedua ya lawan Sassuolo. Di mana Sassuolo itu mungkin Sassuolonisti ini lucu banget Sassuolonisti. Sassuolo ini itu tuh kayak lu sebenarnya gimana sih? Kok lu bisa ngebantai tim besar, tapi lu susah untuk main di Liga Eropa gitu. Bahkan AS Roma aja tuh musim lalu kan cuman di peringkat ke-5, ke-6 gitu. Bahkan bisa menjuarai Conference League. Ya, Liga Italia emang gampang dianggap remeh gitu ya, sama tim-tim Liga Inggris yang lebih banyak viewersnya. Daripada ngomong Liga Italia nggak ada viewersnya. Lanjut, Spezia versus Napoli dengan skor 0-3. Golnya dari Kvaratskhelia 1 gol dan dari Osimhen 2 gol. Kvaratskhelia kayaknya lebih enak dipanggil Maradona mungkin. Karena mungkin karakternya lebih mirip gaya permainannya. Ya gue gak merhatiin sama sekali bro. Cuman highlightnya doang. Walaupun gue nonton live streamingnya pun gak ngeliatin cara mainnya Kvaratskhelia yang jarang dapat bola. Tapi kalau menurut data, pemain ini Kvaratskhelia asal Georgia ini itu mengubah tim yang bernama Napoli ini drastis meningkat. Bahkan sampai sekarang ada di peringkat puncak klasemen pertama Liga Italia Serie A, yang dimana 6 kali pertandingannya mereka, 5 di Serie A, 1 di Coppa Italia,
Seri doang nih. Lawan Cremonese perempat 16 besar lah ya kalau nggak salah. Lawan Cremonese kalah adu penalti. Kalau di compare 90 menit berarti seri dong. Tapi di Liga Italia mereka menang mulu. Napoli calon juara, calon Scudetto musim 2022-2023. Ini polesannya Spalletti ini emang bener-bener wow. Respect banget sama Napoli yang merubah gaya permainannya. Dijual tuh yang namanya Lorenzo. Bukan Lorenzo. Iya Lorenzo Insigne maksud gue. Dijual sama pemain depannya tuh yang nomor 4. Mertens dijual. Paling yang gue inget yang saat ini tim Napoli ini pemainnya itu ada Meret, ada Politano, ada siapa ya? Masa gue harus buka data? Oke lah. Kalau misalkan gue mau buka data, berarti gue harus bongkar lagi nih catatan gue. Nanti kalau misalkan diperhatiin nih, kalau diperhatiin lebih dalam lagi, Napoli ini mungkin di giornata ke 33 atau 35 lah ya. Kan satu musim itu ada 38. Berarti giornata ke 35 bisa jadi mereka sudah bisa menjuarai atau menjadi Scudetto musim 2022-2023. Tapi perjuangan mereka masih jauh, belum main di Liga Champions. Ya, gitu deh. Lanjut Torino versus Udinese dengan skor 1-0. Golnya dari Caramo. Kedua tim sama-sama naik turun nih, bro. Gue heran ya. Yang gue lihat ya Torino brengsek juga nih Torino nih. Kemarin ini bisa-bisanya gitu. Torino bisa menang lawan AC Milan. Karena dalam pemikiran gua sebagai supporter AC Milan, supporter bola AC Milan layar kaca, gua nggak pernah ke Italia langsung, gua nggak pernah ke San Siro. Jadi buat lu keren yang udah pernah ke San Siro, atau lu sebagai pandit lu lebih keren lagi. Torino itu punya fanbase Milanisti juga ternyata. Koreksi kalau gue salah. Namanya Milan Torino. Jadi ada sewaktu, ini malah ngomongin sejarah. Gue nggak ngomongin sejarah sih. Gue mau lagi nge-review pertandingan aja di giornata ke-21 ini. Oke deh. Torino Udinese skornya 1-0. Golnya dari Caramo di menit 49. Kedua tim sama-sama performanya naik turun. Dah. Di catatan gue itu seperti itu. Tapi gue harus butuh waktu sekitar kurang lebih 20 menit untuk gue punya video konten di YouTube. Karena kalau gue punya konten di video di YouTube, viewers gue naik, subscriber gue bertambah, dan gue otomatis jam tayang 4.000, subscriber 1.000, itu udah menjadikan AdSense bagi gue. Terang-terangan nih gue nih, Lanjut di match selanjutnya ada Fiorentina versus Bologna dengan skor 1-2. Golnya dari Saponara, Fiorentina, dan Bologna Orsolini menit 14 dan Pos di menit 47. Uniknya adalah yang gue baca dari data, karena gue nggak nonton pertandingan Fiorentina ini, gue nontonnya pertandingan nanti yang gue selanjutnya mau gue bahas, adalah dari tahun 2011 sampai 2023, tim Liga Italia Serie A yang bernama Bologna ketika mendatangi markas Fiorentina itu baru kali ini menang. Itu artinya udah 12 tahun. Selama 12 tahun Fiorentina baru menang di kandang Fiorentina. Bologna baru menang di kandang Fiorentina. Apakah itu menjadi prestasi?
Nggak tahu ya kalau dibilang prestasi, karena gini loh, bapak Liga Italia kan bapak-bapak ya. Fiorentina kalau yang gue lihat itu pelan-pelan, ya pokoknya performanya juga naik turun. Dan Bologna, karena gue lebih spesifik nge-highlight sejarahnya pertandingan Fiorentina versus Bologna ini, itu coba gue ngeliat data deh. Pertandingan Fiorentina versus Bologna ini udah berapa kali match gitu. Ternyata udah belasan, 15 pertandingan, dan itu baru kali ini Bologna baru menang. Itu dia. Dari tahun 2011 pertama kali Bologna menang di kandang Fiorentina. Dan pertandingan Derby della Madonnina Giornata ke-21 antara Inter Milan versus AC Milan di Serie A musim 2022-2023, di pertemuan kedua yang menang adalah Inter dengan skor 1-0. Gue mau ngucapin selamat buat Inter. Bahkan gue mau ngucapin, Interisti silahkan lu ramein di semua kolom komentar di channel-channel orang, atau lu boleh lu melipir berkomentar di channel gue, terserah, gak apa-apa, gue ngebebasin. Bahkan gue kasih love, dan gue sempet ngebales komentar lu tersebut. Oke, gue nggak bakalan ngedefense, gue ngaku kalah, istilahnya. Ya Milan kalah, terus gue harus apa? Ya ngaku kejayaannya Inter di musim ini lawan AC Milan tentunya. Itu ada jauh. AC Milan di peringkat 6. Kalian Inter ada di peringkat 2, di bawahnya Napoli. Tapi nge-review pertandingannya Inter versus AC Milan, golnya dari Lautaro Martinez, kapten ketiga kalian. Tuh, gue udah tahu nih, Lautaro Martinez menjadi kandidat kapten ketiga karena Milan Skriniar, back tangguh kalian yang dicemooh sama kalian ini, dengan dia nggak mau perpanjang kontrak, si Milan Skriniar ini nih, manusia dari Slovakia apa ya, itu nggak mau perpanjang kontrak. Dia lebih memilih ke PSG. Betul? Kalau salah, tolong koreksi kalau gua salah ya. Jadi Milan pakai formasi 3-5-2. Lawannya Inter dengan formasi 3-5-2. Gini ya. Kenapa harus dadakan lawannya AC Milan dengan formasi ini? Gue gak demen banget nih. Walaupun gue sebagai fans supporter bola layar kaca yang gak ada gunanya ini, tapi kan gue sebel ya ngeliatin kok formasinya 3-5-2 dadakan gini. Udah gitu lawannya Inter, yang dimana gue tahu, bahkan lu sebagai Interisti paham, Inter udah lama pakai formasi ini 3-5-2. Itu artinya Inter lebih siap, lebih kuat dengan formasi ini. Tapi sebaliknya AC Milan pakai formasi 3-5-2. Ih, dadakan banget. Sebel gua. Biasanya pakai formasi 4-3-3 gitu. Ih, aneh. AC Milan pakai formasi 3-5-2 tuh aneh, bro. Bener. Udah gitu strikernya Divock Origi sama Giroud. Ya Allah. Pertama, Oliver Giroud udah tua, performanya turun. Nggak bisa tuh yang harus mainnya lebih strong lagi di usia muda. Enggak. Lalu, Divock Origi, dia lebih muda dari Giroud. Tapi kekuatannya udah umur 40 tahun.
Ya Allah. Divock Origi. Awal musim gue bilang, ini seneng banget fansnya Liverpool ngelepas Divock Origi tahu. Tapi dia nyesel datengin Nunes. Ya. Aduh. Tapi gimana ya? Divock Origi tuh naik turun. Dia sebenarnya keren gak sih mainnya? Gue kadang-kadang nggak bisa menikmati permainannya Divock Origi bersama AC Milan. Belum bisa menikmati, asli. Gila, gue udah ngomong kayak pandit aja. Asli udah pakai gue penekanan. Tapi emang kenyataannya seperti itu. Tapi kalau Oliver Giroud beda lagi dong ya. Karena ya kalau Oliver Giroud kan udah ngasih kontribusi Scudetto, udah jelas. Dan di beberapa awal musim beberapa gol sebelum Piala Dunia menyerang di bulan Desember. Udah gitu lebih anehnya lagi, Junior Mesias yang gue tahu atau Milanisti tahu, posisinya aslinya dia adalah penyerang sayap kanan. Dia aplusan tuh, gantian sama Saelemaekers. Yang dimana seluruh Milanisti itu ngecapnya jelek kedua pemain ini. Kayaknya harus diganti. Makanya berita Hakim Ziyech datang ke AC Milan itu pupus. Dia lebih milih ke PSG. Malah nggak jadi. Gara-gara salah ngirim data. Ya Allah, ada aja. Itu udah nggak diikhlasin tuh ke PSG kayaknya. Terus ada yang perbedaan pertandingan Inter versus Milan dengan skor 1-0 yang dimenangin Inter. Beranjaknya permainan Tatarusanu. Gua ngelihatnya ini balik lagi nih Pak ya. Gua hanya sebagai fans layar kaca sama kayak lo. Gue bukan pandit bola. Gue hadir datang dari supporter Liga Italia layar kaca gitu ya. Tapi ini Tatarusanu kan sebelum di beberapa pertandingan terakhir setelah gantiin Mike Maignan yang cedera, dia istilahnya mainnya tolol gitu Pak ya. Harus keras juga nih. Tapi lawan Inter, alhamdulillahnya tuh kalau gue lihat ya, itu bagus. Bagus banget. Apa sih gue? Bagus Pak, benar. Itu senangnya gue ngelihat. Tapi karena mungkin Milanisti ngelihatnya Tatarusanu, Mike Maignan itu adalah kiper utama dan Tatarusanu dapat bully dari Milanisti itu sendiri ya. Namanya juga bola dan nggak hanya Milan doang. Kayak di Inter soal Milan Skriniarnya, di Juve dengan pemain yang tablonya. Di Liga Inggris pun kayak gitu Pak. Maksud gue itulah highlight pertandingan di Giornata ke-21 Serie A. Tapi sebelumnya, itu kan pertandingan hanya ada 7. Masih ada pertandingan di hari Selasa, Hellas Verona versus Lazio dan Monza versus Sampdoria, dan Rabu Salernitana versus Juventus. Nah, semoga aja Juventus juga kepleset nemenin AC Milan. ...23 poin setelah dipotong poin tuh kayaknya nyebelin gitu ya Pak ya. Gimana sih Juventus ini? Tapi alhamdulillahnya ada salah satu komentar, gue nggak tahu ya ini dia Juventini atau bukan. Dia ngetiknya Forza Juve, ya gue balas aja Sempre Milan, simple gitu. Untuk klasemen sementaranya ya, yang pertama masih ada Napoli dengan 56 poin, Inter 43 poin, Roma 40 poin, Lazio 38, Atalanta juga 38 posisi kelima, dan AC Milan juga 38 poin di posisi ke-6. Udah sampai situ aja. Seenggaknya posisi 6 itu bisa main ke Liga Eropa, ke
tim Liga Eropa, bener, Conference League. Tapi jangan sampai deng, ayo dong Champions League lagi yuk, Champions League lagi yuk. Kita tuh Milanisti waktu tahu bisa Scudetto dan bisa main ke Champions League lagi tuh udah kayak senangnya gitu loh. Paham gak sih? Ya udahlah, sekian dulu. Terima kasih buat lo yang udah nyimak video ini di channel gue, Deddy Kurniawan 1899. Terima kasih, gue pamit dan assalamualaikum.